Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi dengan saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika ada komen baru di salah satu konten saya yang sudah lama, ya, mungkin sudah setahun yang lalu, bisa juga lebih, sobat-sobat, saya tidak tahu tepatnya. Kemudian saya iseng, ya, membuka-buka komen-komen yang lama dari komen salah satu konten saya yang merespon Ustadz Muhsin, ya, di konten saya yang ini, sobat-sobat, ya, itu konten yang saya buka-buka komen-komen lamanya. Akhirnya saya bertemu dengan komen seperti ini, sobat-sobat. Sobat-sobat bisa baca di screenshot. Ya, saya merasa bagaimana ya, miris dan juga merasa lucu sekali dengan komen ini, sobat-sobat. Ini menunjukkan ya hasil dari doktrin bahwa orang awam tidak perlu dalil. Ya, hanya ikut saja kepada perkataan ulama mereka, ustadz mereka, gus mereka, kiai mereka, dan juga habib mereka. Akhirnya komennya ya seperti ini. Komen yang tidak ilmiah, tidak berdasarkan dalil, dan argumentasinya kacau, sobat-sobat. Ya, coba sobat-sobat perhatikan, ya, para pemirsa semua juga perhatikan komen tersebut. Komennya dia mengatakan saya gagal paham, sobat-sobat. Ya, katanya kita harus yakin masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita bersyariat. Sudah ada contohnya dari sahabat. Yakin, ya, dia mengatakan harus yakin. Ya, sampai atau tidak itu urusan Allah. Kalau diterima atau tidaknya urusan Allah, ya ini namanya spekulasi. Beramal spekulasi. Ya, kalau diterima, kalau tidak bagaimana? Ya, kan itu pertanyaannya. Karena Islam ini jelas terukur dengan dalil, ya, masuk akal, masuk logika. Tidak bisa bermodalkan yakin saja, tetapi juga harus tahu benarkah ya amalan yang kita lakukan disyariatkan. Kalau dikatakan sahabat, ya, ada contohnya dari sahabat. Sahabat siapa? Sahabat yang mana? Yang pernah melakukan, ya, amalan tahlilan, ya. Nah, sahabat mana? Nah, kalau kita melakukan amal ibadah tetapi kita tidak tahu, ya kita masih kira-kira diterima atau tidaknya, artinya amalan tersebut tidak jelas. Nah,
Kalau amalan yang jelas, ya, kita tahu ukuran amalan itu bisa diterima. Bukannya modal yakin, modal berbuat, ya. Jadi kita tahu ukurannya. Misalnya sholat, ya, ukuran amal ibadah kita, ukuran sholat kita diterima oleh Allah, kan dijelaskan, difirmankan oleh Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu jelas. Ya. Nah, puasa tujuannya menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas. Nah, lalu bagaimana dengan amalan tahlilan? Di mana ukuran diterima atau tidaknya? Nah, tidak jelas kan? Tentu saja sebelum amalan kita diterima oleh Allah, ya harus dilihat juga apakah amalan ini memang disyariatkan, ya, apakah sesuai dengan sunnah Nabi, ya, apakah asar sahabat juga ada. Itu dulu, ya, baru kita bisa mengatakan amalan kita diterima atau tidak. Kalau amalan, ya, tidak disyariatkan, malah menyelisih sunnah Nabi, ya, bagaimana amalan tersebut bisa diterima? Karena syarat diterimanya amalan itu tadi, ya, ada dalilnya, disyariatkan sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini, ya. Nah, sedangkan amalan tahlilan tersebut, sobat-sobat, ya, disyariatkan tidak, ya, menyelisih sunnah Nabi, ya, menyelisih asar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4. Ya, ya, dari situ saja, ya, sudah tidak memenuhi syarat, ya. Lalu bagaimana amalan yang seperti itu bisa diterima, sobat-sobat, ya. Nah, inilah sobat-sobat, ya, akibat, ya, taklid buta. Apa yang disampaikan oleh ulamanya, oleh kiainya, ustadznya, gusnya, habibnya, ya, diterima mentah-mentah, ya, tidak tanpa koreksi, tanpa cross check, ya, tanpa menanyakan dalilnya, ya, karena mereka didoktrin, ya, orang awam tidak perlu dalil, sobat-sobat. Akhirnya, ya, komen-komennya komen seperti ini. Ya, seharusnya kan setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita tahu itu dalilnya. Dalam masalah tahlil, sobat-sobat, yang disyariatkan bukan tahlilan, akan tetapi talqin. Talqin itu menuntun, mengajari orang yang sedang menghadapi sakratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Ya, sedangkan tahlilan itu satu ritual yang dilakukan setelah orang meninggal, orang mati. Nah, ya kan ini sudah di sini saja sudah berbeda. Tidak ada syariatnya, tidak disyariatkan. Karena yang disyariatkan adalah talqin, sobat-sobat. Nah, lalu bagaimana? Ya, amalan yang tidak ada syariatnya, bahkan menyelisihi sunnah Nabi, ya, bisa diterima. Ya. Nah, karena syarat-syaratnya tidak memenuhi syarat untuk paling tidak dipertimbangkan bisa diterima. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.